to the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I freeze. You don't have to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitra Wilis dengan NIM 23030310141. Prodi PG PAUD Universitas Damas Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Profesi Kependidikan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Agus Saputra, MPD. Pentingnya pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini sangat penting karena membentuk dasar kecerdasan, karakter, kebiasaan, dan kesiapan anak menghadapi masa depan. PAUD bukan sekedar tempat bermain, tetapi juga tempat bermain sambil belajar yang terarah dan bermakna. Peran krusial pendidik dalam membentuk generasi masa depan. Pendidik adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan bangsa. Di tangan pendidik, kualitas generasi masa depan dibentuk melalui pembinaan karakter, pengetahuan, dan keterampilan yang relevan dengan tantangan zaman. Peran ini tidak tergantikan oleh teknologi apapun, karena pendidik bukan hanya menyampaikan materi, tetapi sebagai pembimbing dan teladan dalam kehidupan. Tujuan dari persentase ini adalah yang pertama, agar kita memahami profesi pendidik PAUD. Yang kedua, kode etik profesi PAUD. Dan yang ketiga, kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang pendidik. Profesi pendidik anak usia dini. Definisi pendidik PAUD. Pendidik PAUD adalah individu yang bertugas merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengevaluasi proses pendidikan bagi anak usia 0-6 tahun di lembaga pendidikan anak usia dini. Mereka bertugas sebagai guru, pembimbing, pengasuh, dan teladan dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal melalui kegiatan bermain yang edukatif. Tugas dan tanggung jawab utama. Yang pertama, merencanakan pembelajaran seperti RPPM, RPPH. Yang kedua, melaksanakan kegiatan bermain sambil belajar. Yang ketiga, melakukan observasi dan penilaian perkembangan anak. Yang keempat, memberikan dukungan emosional dan pengasuhan yang positif. Yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah anak. Yang keenam, bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat. Yang ketujuh, mengembangkan profesionalisme dan kompetensi diri. Peran pendidik PAUD. Peran pendidik PAUD dalam perkembangan anak. Yang pertama, menstimulasi seluruh aspek perkembangan seperti fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, seni, dan moral. Yang kedua, membentuk karakter positif sejak dini. Yang ketiga, menjadi figur penting yang mempengaruhi kenyamanan dan percaya diri anak. Yang keempat, membantu anak siap memasuki pendidikan dasar. Tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab utama yaitu yang pertama, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Yang ketiga, mengevaluasi perkembangan anak secara holistik. Yang keempat, berkolaborasi dengan orang tua dan pihak terkait. Kode etik guru. Kode etik guru adalah pedoman moral dan profesional yang mengatur sikap, perilaku, serta tanggung jawab seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini bertujuan menjaga martabat profesi, memastikan guru bersikap adil dan menghargai peserta didik, bekerja sama dengan rekan sejawat, serta menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mematuhi kode etik guru, mampu memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesinya. Tujuan kode etik. Yang pertama yaitu melindungi hak-hak anak. Yang kedua,
menjaga martabat profesi. Yang ketiga, memberikan pedoman perilaku profesional. Poin-poin penting kode etik guru. Yang pertama, menghargai dan melindungi hak anak. Yang kedua, bersikap adil dan inklusif. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan informasi anak. Yang keempat, berkomunikasi secara efektif dengan anak, orang tua, dan kolega mengembangkan diri secara berkelanjutan. Konseptual 4 kompetensi pendidik. 1. Kompetensi pedagogik. Itu memahami karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran yang efektif, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, dan mengevaluasi hasil belajar. Kedua, kompetensi kepribadian. Berakhlak mulia, arif, dan bijaksana. Berwibawa, jujur, dan sabar. Terbuka, toleran, dan peduli. Dan menjadi teladan bagi anak didik. Yang ketiga, kompetensi sosial. Berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak. Kemudian berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Selanjutnya, beradaptasi dengan lingkungan sosial dan budaya. Dan juga berperan aktif dalam kegiatan sosial. Yang keempat, kompetensi profesional. Menguasai materi pembelajaran secara mendalam. Mengembangkan kurikulum yang relevan, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta melakukan penelitian tindakan kelas. Tantangan dan solusi. Tantangan yang dihadapi pendidik PAUD. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya. Yang kedua, kurangnya dukungan dari orang tua. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang pesat. Solusinya, yang pertama, mencari sumber daya alternatif. Yang kedua, membangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Yang ketiga, mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkannya dalam pembelajaran. Kesimpulan, pendidik PAUD adalah profesi yang mulia dan penting. Kode etik dan kompetensi adalah pedoman untuk menjadi pendidik yang profesional. Pendidikan anak usia dini adalah investasi masa depan. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.